الحمد لله نحمده حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Baitus Salam, ikhwani wa akhwati, jamaah solat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Kita awali dengan bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita bisa beribadah berjamaah solat subuh, kemudian belajar al-Islam. Ini nikmat yang luar biasa dan harus kita sadari untuk disyukuri dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai apa yang kita kerjakan ini. Saya akan berbicara tentang as-salawat, ya, bersalawat. Salawat ini masalah yang sangat besar nilainya, sangat besar manfaatnya, tapi banyak orang mengabaikan. Banyak orang tidak faham bagaimana bersalawat itu. Mungkin dikira barangkali kalau sudah bersalawat sudah selesai, sampai di ucapan saja. Salawat itu kalau dikerjakan dengan baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah akan mempengaruhi kehidupan kita seluruhnya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis berseru, aqrabun nasi ilayya yaumul qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Baginda Rasulullah menyatakan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat itu yang paling banyak bersalawat. Coba kita tanya saja, berapa banyak kita ini bersalawat? Kalau sudah bersalawat, apa mengerti ini di balik salawat itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah Baitus Salam yang saya muliakan, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa waktu ini kita dapat waktu sekarang ini, ya, waktu habis sholat subuh lalu kita belajar. Ini nikmat Allah, ini nikmat Allah. Tinggal berapa banyak kita manfaatkan ini waktu kita sekarang ini. Ada yang serius, ada yang kurang serius, ada yang tidur malah. Jadi pertama kita harus memahami bahwa waktu itu adalah nikmat Allah. Dan kalau kita memahami nilai waktu, waktu itu kehidupan, Pak. Al-waktu huwal haya. Waktu itu kehidupan. Kalau kita menghargai waktu berarti menghargai kehidupan. Kalau kita menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Dan jangan lupa bahwa waktu itu tidak pernah menunggu siapa-siapa. Dia berjalan terus, ya. Dan kita tidak tahu nanti sampai kapan ini saya masih diberi perjalanan waktu. Ya Allah. Saya beri contoh satu aja. 1 tahun yang lalu ada teman saya, orang Surabaya, tapi sudah tinggal di Jakarta. Dia pebisnis yang sudah cukup sukses begitu. Waktu Idul Fitri kurang 2 hari begitu, beliau ini pulang dengan temannya gitu. Kalau nggak salah 3 orang di satu mobil itu. Dia nyetir mobil dia. Sampai di Pekalongan katanya agak pusing, terus berhenti. Coba berhenti cari obat dulu, masuk ke rumah sakit, dimasukkan di UGD. Meninggal, Pak. Meninggal.
Coba Anda bayangkan betapa kagetnya keluarganya ini yang menunggu untuk Idul Fitri. Dia meninggal di Pekalongan. Jadi akhirnya dibawa dari Pekalongan kemari. Ini yang saya katakan terminal. Terminal kita nggak tahu kita ini. Dan perlu dicatat, iki gak ono sing enom iki ya. Kabeh karo tua-tua kabeh iki. Mati itu tidak harus menunggu tua. Dan tidak harus menunggu sakit. Bisa jadi nggak sakit terus meninggal. Ada yang sakit lama nggak mati-mati. Kita nggak tahu. Dan kematian itu, Bapak Ibu sekalian saya hormati, semua nggak senang mati. Masa ada orang senang mati? Tapi apa bisa kita nggak mati? Jadi yang pasti di depan itu yang pasti tidak ada yang pasti. Hari ini ya. Jadi waktu itu ada 3 macam, Pak. Hari ini, kemarin, sama besok. Hari ini hari apa ini? Hari Ahad ya, hari Ahad ya. Hari Ahad kita jalani sekarang ini. Kita jalani. Tapi dia tidak bertahan. Kita jalani kan siang, sore, malam lagi. Habis kan waktunya. Nah, kemudian besok yang kemarin sudah selesai. Hari Sabtu kemarin sudah selesai, Pak. Hari Sabtu kemarin itu sekarang tanggal 28 ya. Hari Sabtu kemarin itu, Pak, tanggal 27 September 2025, la yarja' ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat enggak kembali lagi itu. Jadi di dunia ini enggak bakalan ada lagi tanggal 27 September 25, enggak ada lagi sudah. Lalu kalau ada orang sholat subuhnya terlambat kemarin, enggak bisa diperbaiki sampai kiamat. Kalau Anda kemarin itu enggak ngaji, enggak baca Quran, enggak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Artinya apa? Sisa waktu semakin sedikit. Mengerti, Pak? Ini saya ini agak ngotot ini. Nah, kemudian besok, Pak, setelah Ahad, Senin, ilmuhu indallah. Kita nggak tahu. Apa panjenengan masih bisa ke masjid lagi besok? Nggak tahu kita. Apa saya masih bisa ceramah? Anda masih bisa hadir ceramah? Nggak tahu kita. Kalau orang mengerti waktu, itu dia pasti akan menghitung waktu, Pak. Makanya saya kapan itu diundang di ITS, ada ya halal bihalal, alumni dan pensiunan ITS banyak yang hadir, tapi sudah sepuh-sepuh, Pak, sudah sepuh-sepuh. Saya bilang yang pertama, bersyukurlah panjenengan semuanya ini masih diberi kesempatan bisa sampai tua seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita nggak tahu ini sampai berapa lama lagi. Ini jangan disia-siakan waktu ini. Jangan menghabiskan waktu ngurusi perkutut. Kalau ganjaran nih, Pak, ketean gini deh. Apalagi yang sudah sepuh, Pak, harus selalu berpikir gimana caranya supaya saya dapat pahala. Gitu, Pak. Hidup ini, saudara ya, kalau meniru Rasulullah SAW, Rasulullah itu diceritakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diceritakan oleh istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang Aisyah ini cerdas orangnya dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi Nabi masih gadis. Semuanya janda semuanya istri Nabi itu. Jadi sepertinya Allah menyiapkan ini setelah Nabi wafat, masih ada istrinya yang mengajarkan kepada umatnya ini selama beliau hidup bersama Rasulullah ini. Lalu diantaranya Aisyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu, Pak, selalu ingat Allah dalam semua gerak hidupnya. Dalam semua gerak hidupnya. Jadi artinya mau ngambil ini mesti pakai basmalah.
Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Terus begitu, Pak. Nah, banyak orang tidak mikir ini. Tidak mikir ini. Saya duduk di sini tadi, kalau pakai bismillah saya dapat pahala. Kalau nggak pakai, ya nggak dapat apa-apa. Iya kan? Tadi waktu pakai peci tadi, Pak, pakai bismillah apa enggak, Pak? Pakai? Nggak mikir katanya. Bapak-bapak di sini ada yang nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone, Pak? Saya belikan nanti. Hidup sekarang pakai ini, Pak. Hampir semua orang yang dipakai ini sudah, Pak. Iya kan? Jadi kalau saya tanya ya dijawab yang jujur ya, Pak, yang jujur ini. Dicatat malaikat soal jawabannya ini. Satu hari kira-kira Pak, siapa namanya, Pak? Pak Ahmad. Satu hari ngangkat telepon ini berapa kali? Berapa? Sering kali. 10 lebih. 50? Enggak. Ada orang yang satu hari 100 kali, Pak, ngangkat ini. Iya. Ini kenapa ini saya pakai telepon ini, Pak? Kenapa ini pakai telepon ini? Ada ceritanya, Pak. Ada ceritanya. Waktu saya masih sekolah di Malang, waktu itu masih SMA atau mungkin masih SMA barangkali. Jadi sudah 50 tahun yang lalu lebih barangkali, Pak. Saya tuh diajak oleh abah saya bertamu ke rumah salah seorang temannya. Di situ kira-kira ada 5 orang, mereka ini teman semuanya. Saya yang masih anak-anak ini saya mendengarkan aja, saya dengarkan ceritanya, enggak ikut ngomong saya. Lalu, Pak, ada dulu kan teleponnya begini, Pak, ya. Enggak ada telepon ini. Di antara yang tamu ini dapat telepon. Teleponnya melalui yang punya rumah ini. Terus pembantunya bilang, Pak Ahmad, kalau nggak salah Pak Ahmad namanya, Pak Ahmad ada telepon dari rumah. Kaget Pak Ahmadnya ini. Lalu orang itu berdiri begini, Allahumma asmi'ni khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asmi'ni khairan. Ya Allah, perdengarkan saya yang baik-baik saja. Sampai hari ini kalimat itu masih saya ingat di sini, Pak. Jadi saya sekarang kalau mau telepon gitu ya, saya angkat, saya baca doanya itu, orang itu. Allahumma asmi'ni khairan, ya Allah perdengarkan yang baik-baik. Mengerti, Pak? Selain kita dapat pahala, juga adekan ada berita-berita yang tidak enak kita kuat gitu loh. Kita ingin mendapatkan ini. Ini banyak orang tidak memperhatikan, Pak. Sehingga hidup ini menjadi sulit. Dan Rasulullah SAW masuk kamar mandi itu ada doanya, keluar ada pakai baju itu. Alhamdulillah alladzi albasani hadza thawb. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah pakaian ini min ghairi haulin wala quwwah. Saya tidak pakai usaha membuat kapasnya, membuat benangnya, tahu-tahu jadi baju gini. Begitu Rasulullah kalau berdoa itu. Rasulullah kalau masuk rumah, Pak, selain memberi salam, buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang atau enggak ada orang harus begitu, Pak. Karena di situ ada malaikat, ada setan, ada macam-macam. Setannya lari, malaikatnya senang. Malaikatnya tetap di rumah itu. Kalau kita pakai salam, jangan nunggu kalau ada orang, Pak. Jadi terus hidup ini pahala. Lalu Nabi mengatakan, alhamdulillah alladzi awani wa kam mimman la ma'walah. Alhamdulillah saya diberi rumah oleh Allah. Berapa banyak orang tidak punya rumah? Allahu Akbar. Apalagi kalau mau makan, sebelum makan sudah bersyukur dulu. Ya. Kalau makan kan pakai bismillah, Pak. Pakai alhamdulillah enggak? Ini nanti ada makan apa ini, Pak? Soto. Kalau mau meniru Nabi, ya ikhwani,
Kalau mau meniru Nabi sebelum makan itu, alhamdulillah, masya Allah. Barang siapa setelah makan atau sebelum makan mengatakan alhamdulillah, alladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghafarallahu dhanbahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak ibu habis makan kemudian mengatakan alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani, yang telah memberi saya makan dan memberi saya minum, min ghairi quwwatin wala haul, min ghairi haulin wala quwwah, tanpa saya ngurusi nanam padinya, goreng kerupuknya, nggak ikut apa-apa, sudah tahu-tahu makan aja, nanti gak bayar pisan. Kalau anda mengatakan begitu, ini dosa-dosa diampuni. Betapa banyak orang rugi, Pak. Dosa ini tiap hari, apalagi sekarang ini. Kalau nggak banyak istighfar, nggak banyak ini, rugi kita ini, Pak. Maka Bapak Ibu, dalam hidup ini nggak ada yang bawa catatan ya, dicatat di sini. Dalam hidup ini, Pak, ada 4 ibadah yang selalu harus kita kerjakan. Berapa ibadahnya? 4. Apa itu? Az-zikir. Pertama, zikir. Yang kedua, as-shalah, salat. Yang ketiga, ad-du'a, berdoa. Yang keempat, Quran. Orang Islam harusnya setiap hari itu mengerjakan ini. 4 ini, Pak. Zikir, doa, salat, Quran. Ini semuanya ini saling berhubungan. Quran dulu. Quran ini sumbernya ilmu. Saya yakin Bapak Ibu banyak baca Quran. Syukur kalau setiap hari. Mestinya setiap hari harus baca Quran. Jangan ada hari tanpa baca Quran. Tetapi, nah ini tetapinya ini, kalau Quran itu hanya dibaca, bahkan hanya dihafal, Bapak Ibu cuma dapat pahala dan barokah saja. Tapi Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk itu. Quran diturunkan oleh Allah untuk kehidupan. Sehingga dalam Al-Quran beberapa kali Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mempelajari Al-Quran, atau di dalam hatinya ada kunci tertutup hatinya? Lah kalau tidak belajar bagaimana bisa mempelajari Al-Quran? Maka saya anjurkan Bapak Ibu, berapapun usia Bapak ini, ya, ada keinginan di sini, saya ingin bisa mengerti Al-Quran, minimal yang saya baca dalam sholat itu. Misalnya Al-Fatihah, kalau Bapak tidak mengerti artinya Al-Fatihah, bagaimana mau khusyuk sholatnya? Jadi harus berusaha. Gimana ini? Apalagi sekarang itu gampang sekali, Pak. Gampang sekali. Saya kalau mau ceramah itu tidak usah repot-repot. Kalau sulit, tanya sama Ustadz, namanya Ustadz Google. Di sini, Pak. Pinternya, wis gak karu-karuan pinternya. Ditanya hadis ngerti, ditanya ekonomi paham, ditanya Quran jawab. Itu Ustadz Google itu, Pak. Panjenengan kenal nggak dengan Ustadz Google? Tapi ditanya rusak-rusak juga banyak di sini. Google pinter. Ini kan nikmat Allah ini. Nikmat Allah yang luar biasa. Maka saya kalau mau ceramah itu biasanya Bapak ini kalau ketinggalan kembali saya. Lek bojo ketinggalan gak sampai repot. Tapi kalau ini ketinggalan nanti ditelepon, nanti dunia sudah seperti ini. Tapi di sini, Pak, di sini banyak dosa di sini. Banyak pahala, banyak dosa. Pertandingan antara dosa dan pahala itu di sini, Pak. Nah, sekarang kalau kita berbicara zikir, Pak, zikir itu dikatakan az-zikir huwa babullah al-a'zam maftuhun bainahu
jalla wa ala wa baina ibadihi ma lam yughlaqu bil i'rad aw al ghaflah. Pintu gerbang Allah yang paling besar menuju Allah itu namanya zikir. Tidak pernah ditutup. Kecuali orang yang ghafil, orang yang sudah tidak ingat Allah, tertutup. Orang yang tidak mau mempelajari agama, tertutup. Siapa yang menutup? Ya orang itu. Jadi kalau orang sudah artinya tidak memperhatikan Al-Quran, lalai saja, ya pokoknya sholat. Jadi kalimat pokoknya sholat Jumat, pokoknya puasa, pokoknya nggak mungkin bermutu, Pak. Nggak mungkin bermutu. Apalagi sholat Jumat, Pak. Ya Allah, sayang sekali, Pak. Sholat Jumat itu, Pak, seperti charger ini loh, Pak. Telepon ini kalau tidak di-charge, nggak bisa jalan dia. Lah tiap Jumat ini dosa Jumat. Dosa Jumat. Ini Jumat ini pembersihan. Kalau melaksanakan ibadah Jumat dengan benar dan baik. Bagaimana yang baik dan benar itu? Siap untuk sholat Jumat. Bukan sholat Jumat mampir, Pak. Siapa yang ngajar ini? Rasulullah SAW. Maha guru kita itu Rasulullah SAW. Rasulullah punya pakaian khusus untuk apalagi sholat Idul Fitri. Sholat hari Jumat itu kata Rasulullah, Yaumu Idul Mu'minin. Itu hari rayanya umat Islam itu. Jumat itu, Pak. Kalau bapak ibu nggak diwajibkan, tapi boleh juga sholat Jumat. Kalau masjidnya tidak, kemudian orang yang laki-laki nggak ada tempatnya. Seperti di Mekah kan ibu-ibu juga sholat Jumat. Tapi saya seringkali kalau haji atau umroh itu saya ingatkan ibu-ibu jangan membuang pahala waktu Jumat. Anda ngomong satu kalimat saja gak dapat pahala kok. Coba Anda perhatikan orang sholat Jumat itu. Misalnya Anda duduk ya, khotibnya sudah khutbah, Alhamdulillah, terus Anda ngomong begini, maju-maju sedikit, Anda tidak dapat pahala sama sekali. Ini kan masalah besar yang dikecilkan, Pak. Dan saya kenal hadis itu, Pak. Itu hadis pertama yang saya hafal sejak saya kecil. Saya masih di SD di Gresik itu, kalau Jumat diajak naik becak oleh abah saya sholat di Masjid Jamek di alun-alun Gresik itu. Kemudian kan kalau di masjid-masjid itu kan ada namanya Bilal. Ansitu wasma'u itu loh, Pak. Di sini kan nggak pakai kan? Masjid-masjid tradisional itu, mampel pakai ansitu wasma'u. Lalu membaca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut. Itu loh, Pak, hadisnya, Pak. Abu Hurairah menceritakan hadis Nabi, kalau kalian mengatakan kepada teman, diam-diam ini sudah khutbah, yang memberi nasihat ini lagha itu enggak dapat pahalanya Jumat. Ini kan masalah besar ini, Pak. Jadi ada orang sholat Jumat pulang nggak dapat pahala, cuma menggugurkan kewajiban saja. Kenapa ini? Karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Ya karena tidak belajar atau tidak memperhatikan. Jadi ini masalah besar yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak orang. Makanya zikir ini, jadi kalau tadi sudah saya sebutkan, zikir, doa, sholat, Quran, semuanya ini bisa berarti zikir. Anda kalau baca Quran itu artinya berzikir. Saya ceramah ini itu berzikir saya ini sekarang. Bapak Ibu duduk ini berzikir. Kalau Anda makan bismillahirrahmanirrahim, berarti makannya itu zikir. Ingat Allah, diridhoi Allah. Jadi definisi dari zikir itu semua perbuatan, kalimat atau pikiran atau hati atau tindakan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itu zikir. Dan itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling hebat adalah salat. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan aqimis sholata li dzikri.
Anda bangun sholat itu untuk berzikir. Jadi berapa pahalanya sholat? Tadi sholat subuh ya. Pahala kita masing-masing ini beda-beda Pak. Yang paling banyak adalah yang paling banyak ingat Allah pada waktu sholat. Kalau Anda pada waktu sholat ingat di rumah, ingat macam-macam, berapa persen ini ingatnya? Misalnya separuh ingatnya, ya sholatnya dapat 50. Ada yang ingatnya banyak Pak, apalagi sibuk terus sholat gitu ya, nanti ingat macam-macam. Ya sholatnya dinilai berapa persen Anda ingat Allah. Itulah yang namanya zikir. Dan zikir ini Bapak Ibu, al-qulubu tahtaju ila dzikir kahajatil ard ila nuzulil ghair. Kalbu kita manusia ini yang paling penting kalbunya ini Pak. Ini memerlukan zikir seperti tanah memerlukan air. Coba rumah orang yang ditinggal sama penghuninya itu Pak ya, kemudian tumbuh alang-alang, tumbuh ini, lalu waktu musim panas nggak pernah disirami begitu ya. Kira-kira gimana itu rumahnya itu Pak? Rumahnya tambah lama, tambah rusak. Itu perumpamaan hati yang tidak disirami dengan zikir. Jadi nggak bisa bayangkan orang nggak sholat itu gimana hatinya itu. Atau orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Atau orang yang setiap hari sholat tapi nggak serius sholatnya itu, pokok sholat saja. Hatinya nggak subur. Hatinya nggak subur. Oleh karena itu kita ini harus banyak berzikir dan meniru bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara zikir yang hebat itu adalah bersalawat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini yang paling penting. Jadi dari tadi itu cuma apa namanya? Dari tadi pendahuluan itu. Sekarang ini yang paling penting ini. Kalau Bapak membawa handphone, coba dilihat surat Al-Ahzab ayat surat Al-Ahzab ayat nomornya 21. Surat Al-Ahzab nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada pribadi besar Rasulullah itu adalah contoh keteladanan yang indah, yang baik. Cara Nabi berbicara, beliau duduk, jalan, berbicara dengan orang, menerima tamu, makan, mandi, tidur, bangun tidur. Itu semuanya uswatun hasanah, percontohan yang baik. Cara bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, bagaimana Rasulullah berzikir ya. Kalau misalnya Anda sholat di masjid ini, sholat Jumat, lalu Anda baca Quran, suaranya keras. Baca Qurannya itu baik, tapi suaranya keras, ini berdosa sampean karena mengganggu yang lain. Bagaimana ini? Ya, mengikuti caranya Nabi. Jadi kalau kita ini belajar tentang Rasulullah, misalnya peringatan Maulid. Peringatan Maulid itu untuk apa? Mengingatkan lagi perilaku Nabi, kehidupan Rasulullah. Kalau kita ini bisa hidup seperti Nabi, artinya seperti Nabi nggak mungkin. Mengikuti sebanyak mungkin yang dicontohkan oleh Nabi. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa pada pribadi besar Rasulullah itulah contoh yang indah, contoh yang terbaik, tapi tidak untuk semua orang. Allah menyatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mendambakan Allah dan mendambakan hari kemudian. Apa mendambakan hari kemudian itu? Pahala. Jadi orang-orang yang selalu berpikir, saya sekarang ini keluar mau kerja, saya harus dapat pahala sebanyak-banyaknya, itu mendambakan. Seperti ini tadi, saya minum ini bukan sekedar supaya tenggorokan ini lalu enak. Ini pasti enak, pakai bismillah atau enggak pakai sama saja. Orang kafir minum ya enak juga. Tapi kalau orang Islam minum ini cari pahala Pak.
Bismillahirrahmanirrahim, kita taruh. Alhamdulillah. Ini pahala. Ini yang pahala itu berarti nanti, Pak. Nanti. Kenapa banyak orang sulit bersedekah? Enggak semua orang gampang bersedekah, Pak. Ya, gimana, Pak? Sedekah sulit atau mudah, Pak? Sukan. Sukan mau menjawab. Sedekah itu mudah atau sulit? Abot apa enteng gitu, Pak? Hah? Ada yang mudah, berarti ada yang enggak mudah. Ada yang enteng, ada yang sedekah itu sulit kecuali orang yang mengerti. Setelah mengerti diterapkan. Bayangkan Rasulullah mengatakan mana qasamalun min sedekah, la ilaha illallah. Hartamu itu kalau disedekahkan tidak berkurang. Yakin apa enggak? Kalau enggak yakin, ya enggak mungkin sedekah, Pak. Atau kalau sedekah sedikit, lalu mati, enggak, sudah. Kalau mati sudah bukan milik Anda lagi uang itu. Makanya dalam ceramah saya itu sering mengatakan begini, orang yang paling kasihan itu nanti di akhirat adalah orang kaya yang kikir. Tidak ada gunanya, Pak, hartanya. Begitu meninggal sudah selesai, Pak, bukan miliknya lagi. Bapak punya rumah, terus namanya hak milik ini. Hak milik saya ini. Hak milik itu cuma majazi saja itu, Pak. Orang yang punya rumah, saya punya rumah ini. Saya punya rumah, beli saya. Misalnya katakan 3 miliar beli rumah. Terus saya huni. 3 miliar itu sebetulnya bayar kita menghuni itu aja. Kemudian kalau sudah wafat, sudah bukan milik saya lagi. Mengerti, Pak? Nah, harta juga begitu. Kalau hartanya Anda sedekahkan, Anda nanti ditambahi lagi hartanya, diberkahi, dapat pahala. Tapi orang kikir ditumpuk aset itu mati, Pak, dia mati. Sudah tidak ada gunanya lagi untuk dia. Jadi kalau ada orang meninggal terus mengatakan ini rumahnya almarhum Pak Bukhari misalnya. Kalau sudah almarhum tidak punya rumah, sudah selesai, Pak. Rumahnya ahli waris. Dan Anda nggak dapat apa-apa, kecuali kalau Anda itu berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, rumah saya ini kan ada 3, yang satu wakafkan untuk masjid. Ini nanti ada manfaatnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan wasiat itu adalah persiapan untuk orang kikir. Karena pada waktu dia hidup tidak sedekah, lumayan dibukakan pintu lagi untuk orang kikir. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau ada orang wasiat lumayan, Pak. Kemudian hartanya untuk dia. Tapi kalau enggak, habis sama sekali. Makanya kita harus meniru Nabi. Yang bisa meniru Nabi itu adalah orang yang selalu berpikir akhirat dan hari kemudian. Kalau orang itu sudah berpikir akhirat dan hari kemudian, semua geraknya bagaimana supaya dapat pahala, bagaimana supaya nanti di akhirat saya menjadi orang kaya karena pahalanya banyak, dan wa dzakarallaha katsira. Orang yang banyak berzikir baru bisa nanti niru Nabi. Kalau sedikit berzikir sulit mau niru Nabi. Apalagi nggak ngerti bagaimana caranya Nabi duduk, bagaimana caranya Nabi tidur. Sekarang ini, Pak, banyak sekali ilmu melalui YouTube ini. Kenapa Nabi kalau tidur itu di sebelah kanan, ya, kemudian tangannya begini Rasulullah. Itu diteliti oleh dokter-dokter, pakar-pakar dunia itu, ya. Karena jantung itu di sini, Pak. Jadi ini ada urusan kesehatan. Semua yang diceritakan oleh Nabi itu. Dulu waktu Covid kan kita disuruh harus cuci tangan. Itu pelajarannya Nabi. Setiap hari kita ini harus bersih tangan. Kalau Anda nggak bersih gampang sakit. Jadi orang-orang sekarang ini di dunia ini meneliti begitu. Kenapa Nabi misalnya mensunahkan kalau berpuasa bukannya pertama pakai kurma. Kalau tidak ada kurma, air. Diteliti sekarang. Dokter-dokter meneliti, tidak ada inersi yang lebih besar dari kurma.
Jadi kalau orang itu makan kurma, begitu dimasuki inersinya banyak itu. Jangan langsung ketan, Pak, atau kolak. Biasanya kan kolak, Pak. Ya tidak apa-apa, cuma Anda rugi. Kalau tidak ada kurma, air. Sekarang kurma mudah, Pak. Lalu Anda makan kurma. Kenapa saya makan kurma? Doyananku ini nggak dapat pahala sampai. Ini kurma karena sunnah saya mengikuti Nabi, dapat pahala. Anda kalau sholat Jumat pakai baju putih ini ya. Baju saya yang paling banyak di rumah itu putih. Kalau Jumat selalu putih saya. Kenapa? Saya niru Nabi. Nabi mensunahkan putih, dan Nabi paling senang baju putih. Lalu nanti jadikan itu pakaianmu dan nanti untuk kafanmu. Kalau meninggal pakai baju putih, pakai kafan putih. Jangan dikafani hijau pupus misalnya. Putih. Kalau Anda niat, saya pakai baju putih ini meniru Nabi, dapat pahala sampai. Tapi apa kok kelambi putih? Oh, paling seneng aku putih, tidak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Itu, Pak. Niatnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu, ini surat Al-Ahzab ayat 21 ini adalah pengumuman dari Allah kalau kita mau meniru Nabi yang banyak berzikir. Dan salah satu zikir yang istimewa itu adalah bersalawat untuk Rasulullah SAW. Banyak hadis ya, Pak. Saya pernah di Madinah, kira-kira tahun berapa ya? Saya nggak tahu pasti. Ya tahun belasan gitulah, waktu saya haji. Ya. Kemudian masih di Madinah, saya naik taksi mau pulang ke hotel itu, atau mungkin saya mau pergi kemana gitu, saya lupa, sudah lama ini. Saya naik taksi, saya duduk di depan, Pak. Dulu nggak ada Grab, taksi biasa. Sekarang ada Grab. Terus saya duduk di depan, supaya saya bisa ngomong dengan supirnya ini. Supirnya masih muda. Dia ngomong, saya ditanya, dari mana? Ngomong bahasa Arab. Dari mana? Saya bilang, saya orang Indonesia. Haji, ya haji. Terus sampai di tengah jalan ada masjid, Pak. Ya kira-kira sedikit lebih besar dari masjid ini. Lalu dia mengatakan, "Ata'rif hadzal masjid?" Kamu tahu nggak ini masjid ini? Oh, saya nggak tahu. Apa masjid ini? Ini orang-orang haji umroh nggak pernah ke sini, nggak mengerti bahwa ini masjid istimewa ini, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lalu dia mengatakan, "Hadza masjid sajdah." Masjid ini namanya Masjid Sajdah. Sajdah itu sujud. Sujud tilawah itu kan sajdah, Pak, namanya. Disebut juga Masjid Syukur. Jadi masjid, ada yang menyebut Masjid Syukur, ada yang menyebut Masjid Sajdah. Lalu dia tanya, "Anda ngerti nggak kenapa ini kok diberi nama Sajdah?" Nggak ngerti saya, nggak tahu. Lalu dia mengatakan, dulu Rasulullah bersama sahabat jalan di sini masih padang pasir, di sini nggak ada apa-apa. Lalu Rasulullah sujud, lama sekali sujudnya. Nah kemudian para sahabat nunggu, loh kok tidak berdiri? Lama sekali sujudnya, lama sekali. Setelah berdiri Rasulullah tampak ceria gitu, ceria. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa Rasulullah sujud?" Lalu Nabi bercerita, "Tadi saya didatangi Jibril membawa kabar dari Allah, dan saya bahagia sekali. Makanya saya sujud syukur." "Apa beritanya ya Rasulullah?" Lalu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ma min ahadin min ummatika yusalli alaika sallaitu alaihi, ma min ahadin min ummatika yusallimu alayya sallamtu alaihi." Tidak seorang pun dari umatmu yang mengucapkan salawat kepadamu, saya beri salawat kepada orang itu, kata Allah. Kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi, Allah memberi salam kepada kita. La ilaha illallah. Besarnya nilai salawat ini. Lalu Rasulullah bersabda,
man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyran. Kalau Anda bersalawat satu kali saja, ikhlas, sadar saya disuruh, diperintahkan Allah untuk bersalawat, ya, Anda disalawati Allah 10 kali. Kalau Anda salawat 10 kali, disalawati Allah 100 kali. Ya Allah. Lalu orang tidak memperhatikan ini. Ngenteni lek ana mulutan marhabanan, wis mari. Mari ngono lupa, nunggu nanti kalau. Jangan. Salawat yang sebanyak mungkin. Kalau Anda lagi sumpek, lagi stres, lagi takut, bersalawat. Dengan sadar bersalawat. Cerita tentang salawat ini banyak sekali, Pak. Nanti lain kali saya mau cerita tentang salawat. Kalau saya cerita ini sampai jam 10 nanti selesainya ini. Yang penting saya mengingatkan saja, jangan sedikit bersalawat. Satu. Yang kedua, saya mengingatkan lagi, kalau nama Rasulullah disebutkan, lalu Anda tidak tergerak untuk salawat, berarti Anda kikir. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW. Bapak-bapak pernah nggak mendengar cerita, biasanya sholat taraweh, lalu ada mubaleh yang menceritakan Nabi pernah naik terap di mimbarnya, pernah cerita itu, lalu mengatakan amin, naik lagi mengatakan amin, naik lagi mengatakan amin 3 kali. Setelah selesai sholat Jumat, para sahabat keheranan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok mengatakan amin 3 kali? Persis seperti tadi itu, sujud syukur. Lalu para sahabat bertanya, kenapa mengatakan amin 3 kali? Lalu Nabi menjawab, yang pertama tadi itu doanya malaikat, celaka orang yang hidup bersama orang tuanya sampai tua, baik bapak ibunya atau bapaknya saja atau ibunya saja, dan dia tidak masuk surga karena dia tidak berbakti pada orang tuanya. Orang itu celaka. Yang kedua, celaka orang yang hidup di bulan Ramadan sampai selesai dan dosanya tidak habis. Ini orang celaka, orang rugi. Kenapa? Karena puasanya asal-asalan saja. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, celaka atau rugi orang yang mendengar namaku disebutkan dan mereka tidak bersalawat. Saya kalau ceramah di pondok-pondok pesantren, ya, biasanya kalau mengatakan qala Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, itu pondok pesantren. Yang saya kagum itu, Pak, saya pernah ceramah di Singapura. Di Singapura itu di tengah-tengah kota ada masjid, ya kira-kira sebesar masjid ini. Namanya Masjid Ba'alawi. Saya pernah ke sana kemudian diminta untuk ceramah. Mereka kalau mengatakan ceramah itu syarahan. Saya diminta untuk ceramah di Singapura ini. Jadi ceramahnya itu ya bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris. Mereka kan bahasa Inggris yang banyak itu. Ya, itu pengalaman yang menarik gitu ya. Saya kaget ketika saya baru pembukaan itu saya membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semua satu masjid itu, Pak, ya, mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Suaranya itu pelan tapi barengan. Itu tidak terjadi di sini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Shalawat lagi, shalawat. Masya Allah. Itu pengalaman saya itu. Di sini tidak terbiasa ini di sini. Dan kalau Anda mendengar nama Nabi disebutkan lalu Anda tidak bersalawat, itu artinya Anda belum cinta kepada Nabi. Orang yang sudah cinta kepada Nabi itu begitu Nabi diceritakan tergetar hatinya, Pak. Bersalawat. Dan banyak dia bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kadang-kadang kalau menghadiri pengantin gitu ya, mau ceramah gitu, pengantinnya datang lalu disambut dengan salawat gitu ya. Saya terus bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya bersalawat gitu. Karena apa? Rasanya ya Allah, Rasulullah ini luar biasa. Orang mau kawin bersalawat, orang berdoa bersalawat. Kalau Anda berdoa tiap hari itu ya, itu harus diawali dengan hamdalah, kemudian salawat, kemudian terakhirnya salawat hamdalah.
Kalau seperti itu, insya Allah dikabulkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan doa Anda itu tergantung di langit ini belum sampai kepada Allah sebelum Anda bersalawat. Itulah salawat, Pak. Jadi banyak orang tidak paham. Nah, kalau kita itu banyak bersalawat, maka Rasulullah itu ada di benak kita gitu, Pak. Maka kalau sudah Rasulullah di benak kita, maka dampaknya kita bisa meniru Nabi. Orang kalau sering bersalawat, sudah menjiwai salawat itu pada dirinya, Rasulullah itu selalu di depannya. Dan kita yang terakhir lagi, di satu kali lagi, ketika kita sholat itu kita memberi salam kepada Nabi. Apakah Bapak dan Ibu sadar enggak memberi salam kepada Nabi? Sadar? Ketika kita tasyahud, kita mengatakan at-tahiyat al-mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kepada Nabi itu. Dan kita tidak mengatakan assalamu ala nabi, tapi assalamu alayka itu seperti Nabi di sini. Bukan assalamu alaihi, sholli alaih itu kan kepadanya. Tapi kalau assalamu alayka, kalau Anda bicara bahasa Arab, kaifa haluka, bagaimana kabarmu, seperti orangnya di depan kita. Salat itu kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu adalah salam Allah kepada Nabi pada waktu di Arsy. Dan itu kita tirukan setiap hari. Berapa banyak orang sholat enggak paham bahwa itu adalah bersalam kepada Nabi. Kalau Anda tidak membaca salam kepada Nabi, sholatnya tidak sah. Kemudian pada akhirnya, setelah syahadat, para malaikat semuanya bersalawat kepada Nabi pada waktu Mi'raj. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salawat yang paling lengkap adalah salawat Ibrahimiyah yang harus dibaca pada waktu kita sholat terakhir, tasyahud terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dibaca pada waktu tahiyat terakhir, rukun sholat. Kalau nggak pakai itu nggak sah sholatnya. Hanya saja yang sudah baca itu belum tentu memahami bahwa ini adalah anugerah besar Allah kepada umat Muhammad. Karena kalau kita bersalawat itu pahalanya luar biasa, dan kita bisa dihilangkan susah, kesulitan, kemudian pahala, semuanya lengkap itu kalau Anda itu berzikir salawat itu, Pak. Karena waktunya sudah habis, jadi saya harus berhenti, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan pesan terakhirnya, perbanyak salawat di mana saja. Dan Anda yakinkan dulu diri Anda bahwa dengan salawat saya disalawati Allah. Kalau Allah bersalawat kepada kita itu dirahmati, diridhoi, dimudahkan. Bayangkan, ya. Kalau Anda ada masalah, banyak bersalawat, insya Allah dibukakan. Jadi pada waktu bersalawat itu berharap dengan yakin nanti dibukakan oleh Allah pintunya. Insya Allah dibukakan. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Alhamdulillah. Cuman catatannya yakin. Kalau misalnya Anda yang belum pernah nyoba kemudian pulang dari sini, saya tak coba isi, tak salawat, teman tak mungkin jadi. Karena ini bukan laboratorium ini. Ini agama. Agama itu diyakini atau tidak diyakini, gitu aja. Kalau diyakini, insya Allah dapat. Kalau ragu-ragu, tak dapat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimina 'ammah. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum wa dammir a'da'ahum minal yahudi wa a'wanih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib mulai. Pengacara sekalian, kami persilakan untuk mengikuti datang yang ada di sisi timur selatan. Maksudnya apa? Antara sunat-sunat qobliyah Jumat atau mendengarkan khutbah karena penting khutbah. Kalau sudah duduk nggak boleh berdiri. Barakallah. Lain hari aja. Barakallah. Monggo. Nggih. Kapan-kapan. Tapi jarang. Luar biasa. Itu ilmu yang disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin bersama beliau Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Taufik AB. Bila video ini bermanfaat, monggo silakan di-share kepada keluarga serta teman para jamaah sekalian. Demikian wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.